teman-teman, kembali lagi bersama Mimin. Ya, semoga teman-teman bisa terhibur dengan cerita-cerita yang Mimin bagikan. Oke, gas. Chapter 38-39. CEO tampan ternyata suamiku. Mereka berdua masih duduk di bangku taman bertiga, dengan diiringi perdebatan-perdebatan kecil antara Rina dan juga Devon. Lulu sampai pusing menghadapi keduanya yang tidak bisa akur, walau baru bertemu dan kenal. Apa kalian tidak bisa akur walau 1 menit? Tanya Lulu pada Devon dan Rina. Tidak, jawab keduanya kompak. Lulu hanya bisa menepuk keningnya sendiri. Dia hanya diam membiarkan kedua orang itu selesai berdebat. Tapi dugaan Lulu salah, mereka tidak bisa akur walau hanya sebentar saja. Lulu memutuskan untuk beranjak dari duduknya. Dia merasa pusing olehnya, bisa-bisa Lulu darah tinggi jika berlama-lama berada di dekat mereka berdua. Lu, mau kemana? Kenapa gue ditinggalin sih sama si Popon? Ucap Rina sambil mengejar Lulu yang sudah berjalan lumayan jauh. Apa lu bilang? Popon? Maksud lu apa hah? Dasar petasan banting, ucap Devon tidak terima dia dipanggil dengan sebutan seperti itu. Kenapa? Tidak terima. Dasar Popon? Weber, ucap Rina sambil menjulurkan lidahnya meledek Devon. Rina langsung berlari mengejar Lulu yang sudah pergi jauh darinya. Rina akhirnya sudah bisa mengejar Lulu dan berjalan di sampingnya. Kenapa lu tinggalin gue sih Lu? Tanya Rina. Aku pusing mendengar perdebatan kalian yang anfaedah itu, jawab Lulu masih melangkahkan kakinya. Maaf Lu, habisnya itu si Popon yang duluan. Bikin kesel aja, ucap Rina sambil mencebikkan B1 birnya. Popon. Tanya Lulu masih belum mengerti jika Rina memanggil Devon dengan sebutan Popon. Iya Popon, itu tuh orangnya, jawab Rina sambil menunjuk Devon yang ternyata sudah ada di samping Lulu. Rina, dia itu Devon Rin, kenapa kamu ganti-ganti nama orang? Ya ampun Rina. Ucap Lulu tidak habis pikir dengan jalan pikiran Rina yang absurdnya minta ampun. Biarkan saja, julukan itu memang sangat cocok untuknya yang mulutnya seperti Ibu Elbu Gosip, jawab Rina acuh tak acuh akan ucapan Lulu. Devon yang mendengar sebenarnya ingin sekali membungkam mulut cerewet Rina yang suka ceplas-ceplos jika bicara. Tapi Devon hanya menahan saja, dia tidak mau terpancing emosi oleh Rina. Devon menarik nafasnya perlahan dan menghembuskannya secara berulang-ulang, supaya dia merasa tenang dan tidak tersulut emosi. Dev, maafkan sahabat aku ya. Walau suka ceplas-ceplos dia sebenarnya sangat baik kok, cuman harus sabar saja menghadapinya, jelas Lulu merasa tidak enak terhadap Devon. It's okay Lu, aku tahu kok. Bagaimana menghadapi sikap wanita aneh sepertinya, jawab Devon sambil melirik Rina yang sedang asik sendiri. Apa dia seperti itu pada semua orang? Tanya Devon penasaran. Enggak kok, dia akan seperti itu jika dia merasa tidak nyaman dan tidak terlalu menyukai orang itu, jawab Lulu menjelaskan. Jadi dia merasa tidak nyaman padaku. Tapi kenapa? Bukankah kita baru bertemu dan juga baru kenal? Kenapa dia bersiap seperti yang sudah kenal lama dan seperti musuh bebuyutan saja, ucap Devon merasa sangat aneh dengan sikap Rina. Mungkin dia merasa jika kamu laki-laki yang hanya memanfaatkan dan juga maaf kurang baik menurutnya. Karena di antara kami bertiga yang paling peka dan tahu jika laki-laki itu baik atau hanya modus siarani. Sekali lagi aku minta maaf ya Dev, jelas Lulu panjang lebar pada Devon. Iya, nggak apa-apa sih. Cuman aku masih aneh saja padanya, dan coba lihat sekarang. Dia malah asik sendiri seperti itu, ucap Devon pada Rani yang sedang bermain dengan anak-anak yang berada di taman tersebut. Itulah sifatnya Rina, dia bisa gampang ceria walau barusan abis bersih tegang dengan kamu, jawab Lulu. Ini sudah sore, aku harus pulang. Maaf ya aku duluan, ucap Lulu pada Devon. Aku antar pulang ya. Aku juga punya hadiah untuk adik-adik kamu di rumah.
apalagi untuk yang sedang berulang tahun sekarang, ucap Devon memberi tawaran untuk mengantarkan Lulu pulang. Aku nggak mau ngerepotin kamu Dev, aku bisa pulang sendiri, ucap Lulu merasa tidak enak terhadap Devon. Tidak, aku sama sekali tidak merasa direpotkan sama kamu. Justru aku ingin mengenal keluarga kamu. Boleh kan? Tanya Devon. Tidak bisa, Anda tidak diterima, bukan Lulu yang menjawab melainkan Rina yang menjawab pertanyaan Devon. Saya tidak bertanya pada Anda, jawab Devon sinis. Mulai lagi. Jika kalian mau melanjutkan perdebatan kalian silahkan saja, tapi jangan di hadapanku. Aku pusing mendengar perdebatan kalian berdua, ucap Lulu yang sudah menjauh dari keduanya. Semua karena Leo, ucap Rina. Lu, enak saja. Semuanya gara-gara lu, ucap Devon. Dia langsung mengejar langkah Lulu yang sudah hampir sampai di kontrakannya. Ternyata Rina juga mengikutinya dari belakang. Rina juga ingin berikan kejutan untuk Uci yang sedang berulang tahun. Lulu, Rina dan Devon sudah sampai di depan kontrakan Lulu dan keluarganya. Lulu langsung memasuki rumahnya, tidak lupa mengucapkan salam juga diikuti oleh Rina dan Devon. Kamu baru pulang nak? Tanya ibunya Lulu. Iya bu, maaf ya bu lama, jawab Lulu. Ada nak Rina juga rupanya. Silahkan duduk, maaf hanya bisa duduk di lantai, ucap ibunya Lulu. Iya bu, tidak apa-apa. Seperti sama siapa saja, jawab Rina. Bu, kenalin ini Devon, ucap Lulu memperkenalkan Devon pada ibunya. Devon bu, ucap Devon sambil menjabat tangan ibunya Lulu. Uci di mana bu? Kenapa dari tadi tidak kelihatan sejak aku pulang? Tanya Lulu yang mencari keberadaan adik bungsunya. Uci sedang ke warung. Katanya dia mau membeli sesuatu, jelas ibunya pada Lulu. Oh, aku kira kemana? Apa Rama dan Rizky juga ikut bu? Tanya Lulu. Tidak, mereka berdua sedang mengerjakan sesuatu di dalam kamar, ucap ibunya. Tidak lama kemudian Rama dan juga Rizky datang dari dalam kamarnya. Kakak sudah pulang. Sapa Rama dan Rizky bergantian dan juga menyalami ketiganya bergantian. Iya. Hai Ram, lama ya kita tidak bertemu. Sapa Rina pada Rama. Iya kakak kemana saja tidak pernah datang ke sini. Ucap Rama pada Rina. Kakak sedang sibuk nyusun skripsi Ram, makanya kakak tidak pernah ke sini, jawab Rina. Bagaimana dengan ujian kamu? Apa sudah selesai? Tanya Rina kembali. Belum kak, masih beberapa bulan lagi untuk ujian. Makanya aku harus mempersiapkannya dari sekarang, jawab Rama dengan ramah. Rina dan Rama memang sudah sangat dekat sejak dulu. Tidak hanya Rama saja, Rizky juga sama dekatnya dengan Rina. Kenalin dek, ini teman kakak juga. Namanya Bang Devon, ucap Lulu memperkenalkan Devon pada Rama dan Rizky. Hai, saya Devon, ucap Devon sambil menjabat tangan kedua adik Lulu bergantian. Senang berkenalan dengan abang, jawab Rama dan Rizky bersama-sama. Tidak lama kemudian Uci datang sambil membawa bungkusan di tangannya, dia habis membeli sayur untuk makan malam nanti. Uci merasa heran, sepertinya di dalam rumah sedang ada tamu. Terlihat dari banyaknya sepatu di luar kontrakan, saat dia masuk ternyata kakaknya yang ada di dalam bersama dengan Rina, sahabat dari kakaknya sendiri. Tapi Uci bingung dengan sosok laki-laki yang duduk tidak jauh dari kakaknya. Kamu sudah pulang dek? Tanya Lulu setelah Uci masuk ke dalam. Iya kak, jawab Uci sambil menjabat tangan kakaknya dan mencium punggung tangannya. Begitu pula dengan yang lainnya, yang berada di dalam bergantian satu persatu. Uci undur diri, ingin menyimpan belanjaan yang baru saja dia beli ke belakang. Lalu Uci ikut bergabung dengan yang lainnya berada di depan. Chapter 39. Mereka semua bergabung bersama dan juga mengobrol, ternyata Devon mudah beradaptasi dengan lingkungan yang dia singgah. Jadi tidak terlalu sulit untuknya. Apalagi keluarga Lulu sangat welcome terhadapnya. Ibu akan kemana?
Tanya Lulu yang melihat ibunya beranjak. Ibu mau memasak untuk makan malam kita, jawab ibunya. Tidak usah Buk, kita makan di luar saja. Biar aku traktir, bukan Lulu yang bilang, melainkan Rina. Dia memang berencana untuk mengajak mereka makan di luar. Walau mungkin tidak di tempat yang mewah, tapi jika melihat kebahagiaan di wajah mereka itu adalah yang paling utama. Waduh nak Rina, tidak usah repot-repot nak. Ibu bisa memasak untuk kita semua, jadi nak Rina tidak perlu menghamburkan uang nak Rina. Nanti jika ada keperluan mendadak atau apa, bagaimana? Ucap ibunya. Lulu merasa tidak enak jika Rina mentraktir mereka semua. Alhamdulillah Buk, aku habis dapat bonus. Ya walaupun tidak banyak, insya Allah cukup untuk kita makan bersama. Jadi ibu mau ya? Please, jelas Rina sambil mengedipkan berulang kali matanya seperti orang kelilipan. Ya sudah. Terserah nak Rina saja, jawab ibunya. Lulu pasrah. Nah gitu dong. Kan enak jika makan malam bersama. Tapi sebelumnya nggak apa-apa kan Buk jika makannya bukan di restoran yang mahal? Tanya Rina sambil senyum meringis menampilkan gigi putihnya. Tidak apa nak. Yang penting ikhlas, itu sudah cukup buat ibu dan yang lainnya, jawab ibunya Lulu. Ya sudah, kita berangkat sekarang, ajak Rina sambil beranjak dari duduknya. Ya sudah, ayo, ucap yang lainnya. Mereka semua berjalan kaki menuju sebuah restoran yang tidak jauh dari kontrakan mereka. Loh, kenapa di restoran nak? Apa kita tidak salah masuk? Tanya ibunya. Lulu merasa tidak enak. Tidak Buk, ini memang tempatnya, jawab Rina sambil tersenyum simpul. Silahkan, ada yang bisa saya bantu? Ucap pelayan yang berdiri di dekat pintu masuk. Reservasi atas nama Rina, jawab Rina. Oh, silahkan Nona lewat sini, ucap pelayan yang sengaja menunggunya datang. Mereka semua diarahkan menuju meja panjang yang lumayan besar. Sangat cukup untuk mereka semua berkumpul. Silahkan duduk Nona dan semuanya. Kami akan menyiapkan makanannya, jelas pelayan dengan sangat ramah. Terima kasih, ucap Rina sambil tersenyum. Rin, kamu nggak salah ngajakin kita semua makan di sini. Apa kamu yakin? Tanya Lulu yang memang duduk di sebelah Rina. Tenang saja, insya Allah cukup, jawab Rina penuh keyakinan. Jelas saja akan cukup Lu. Gue kan abis ngerampok si Popon yang memang sangat menyebalkan itu. Sebandinglah dengan hasilnya, jika keluarga kamu setuju jika kamu sama dia. Hahaha, dalam hati Rina tertawa senang telah merampok Devon. Flashback on. Lu serius sama sahabat gue? Tanya Rina pada Devon setelah Lulu pergi dari mereka berdua. Apa hubungannya sama lu? Devon balik bertanya. Ya jelas adalah Bambang. Lu gimana sih? Gue tahu jika lu itu orang kaya kan. Walau penampilan lu biasa saja, tapi barang-barang yang melekat pada lu itu barang branded semua. Benar kan? Ucap Rina dengan seringai liciknya. Apa yang kamu inginkan? Tanya Devon dengan penuh kehati-hatian dengan wanita satu ini. Bisa saja dia dijebak atau malah dikerjai olehnya. Gampang, sekarang kan ulang tahun Uci. Adik bungsunya Lulu, gue minta salah satu kartu sakti lu buat traktir mereka semua di restoran terkenal yang ada di kota ini. Gimana? Lu setuju atau enggak? Tanya Rina masih menampilkan senyuman di bibirnya. Oke, gue setuju jika itu saja. Toh itu tidak akan sebanding dengan nanti hasilnya bisa dekat dengan keluarganya, jawab Devon setuju dengan usulan Rina. Oke, mana kartunya? Gue nggak mau ya, jika lu bohong, cecar Rina pada Devon. Tidak lama kemudian Devon mengeluarkan dompetnya yang ada di saku celananya, dan mengeluarkan salah satu kartu saktinya pada Rina yang sudah menadahkan tangannya di hadapan Devon. Flashback off. Dan disinilah mereka semuanya, sedang menikmati makan malam yang sangat mewah ini bagi mereka. Ibunya Lulu tidak henti-hentinya berterima kasih pada Rina yang sudah mentraktirnya. Rina masih menikmati perannya sebagai orang yang sangat royal.
Dalam hati Rina sedang bersorak bahagia, karena sudah berhasil menguras sedikit uang Devon. Devon yang melihat Rina hanya menatap sinis padanya. Dia berhasil dibot, hai oleh Rina, jelas-jelas sekarang yang mendapatkan pujian dari keluarga Lulu. Devon sebenarnya ingin marah padanya Rina, tapi dia tidak mau merusak reputasinya di hadapan keluarganya Lulu. Rina langsung mendekati Lulu dan meminta berbicara berdua saja. Dan Lulu menyetujuinya untuk berbicara berdua saja. Ada apa Rin? Sepertinya serius banget, tanya Lulu yang sudah berada di dalam toilet. Mereka sengaja berbicara di dalam toilet supaya tidak ada yang mendengarnya. Enggak, ada apa-apa kok. Aku cuman mau bilang jika yang traktir kita semua adalah si Popon, aku cuman membantunya saja. Karena dia merasa tidak enak jika dia yang mengajak, dia bilang jika dia baru saja bertemu sama keluarga kamu sudah sok akrab gitu. Jadinya aku bantuin deh, jelas Rina sambil nyengir kuda. Kamu ini Rin. Tapi ngomong-ngomong sejak kapan kalian akur? Tanya Lulu penuh selidik menatap wajah Rina yang masih cengengesan. Oh itu. Ya jelas harus akur lah, daripada harus jatuh cinta padanya. Bukankah cinta dan benci itu tipis ya, makanya aku putuskan buat berdamai saja dengannya. Supaya aku tidak membencinya dan berakhir mencintainya. Amit-amit, ucap Rina panjang lebar. Rina kamu ini memang suka aneh-aneh saja ya kalau ngomong. Oh iya bilang makasih ya Rin pada Devon, soalnya aku tidak berani bicara langsung sama dia. Dia sudah terlalu baik padaku dan juga keluargaku, aku takut cuman dibilang memanfaatkannya saja, jelas Lulu yang merasa tidak enak hati. Iya nanti aku sampaikan, jawab Rina sambil tersenyum. Dia sedang mendengarkan semua yang kamu ucapkan Marimar ucap Rina yang sebenarnya sedang menelpon Devon untuk bisa mendengarnya langsung mereka berbicara. Oh iya, tadi kan si Popon ngungkapin isi hatinya tuh sama kamu. Apa jawaban kamu padanya? Apa kamu juga sudah menyukainya juga? Tanya Rina seperti polisi yang sedang menginterogasi tersangka. Sebenarnya, siapa sih Rin yang tidak menyukai pria tampan sepertinya? Sudah baik, lemah lembut juga perhatian. Apa coba yang tidak ada pada dirinya? Jawab Lulu sambil menghela nafasnya kasar. Jangan berbelit-belit Marimar, intinya kamu menyukainya atau tidak. Tinggal jawab saja apa susahnya sih. Pakai muter-muter segala, gerutu Rina sambil mendengus kesal pada sahabatnya yang polosnya tidak ketulungan. Iya, aku juga menyukainya. Tapi yang jadi pertanyaan, apa dia serius padaku atau hanya main-main saja? Aku tidak mau jika dia hanya main-main saja, ucap Lulu sambil menundukkan wajahnya. Kau dengar sendiri Ferguson, Eneng pengen diseriusin gumam Rina dalam hati. Dia greget sendiri akan sikap pasangan baru ini. Sedangkan Devon yang mendengarkan percakapan antara Rina dan Lulu senyum-senyum sendiri. Dia berjanji akan segera melamar Lulu untuk dia jadikan istrinya. Dia akan bilang pada Mommy dan Dedinya untuk melamarkan Lulu untuknya. Dia sudah mendapatkan kode supaya dia langsung gerak cepat. Devon juga takut jika nanti akan ada yang menikungnya dari belakang.